Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang organisasi tim kerja proyek. Saya bernama Anggit Ferdianto Wibisono, NIM 2019-53084, akan menjelaskan pengertian tentang organisasi tim kerja proyek serta alur dan konsep manajemen sumber daya manusia. Organisasi tim kerja proyek. Organisasi tim kerja proyek merupakan sekelompok orang dari suatu perusahaan konstruksi yang bekerja dengan cara menggabungkan keahlian yang berbeda-beda. Di dalam tim kerja proyek tersebut juga terdapat perpaduan yang efektif mulai dari pengetahuan, kecakapan, serta bakat. Alur dan konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai alur, yaitu dengan melakukan pendekatan sumber daya manusia seperti mementingkan kehidupan manusia agar hidup layak dan sejahtera, melakukan pendekatan secara sistem, dan melakukan pendekatan proaktif dengan meningkatkan kontribusi kepada karyawan. Konsep dari sumber daya manusia adalah memperdayakan kemampuan manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara optimal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087, akan menjelaskan tentang rekrutmen tim kerja proyek dan pengembangan tim kerja proyek. Rekrutmen adalah sebuah proses pencarian tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai rencana dan kebutuhan organisasi yang mampu memenuhi persyaratan proyek tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil dari perekrutan adalah seperangkat karyawan yang akan berpartisipasi dalam proses perekrutan karyawan yang paling cocok untuk mengisi jabatan tertentu di suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah mendapatkan karyawan yang memenuhi posisi yang dibutuhkan sebagai pelaksana tim yang baik dalam sebuah perusahaan. Proses perekrutan karyawan. Yang pertama itu ada penentuan dasar perekrutan. Dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan agar para pelamar dapat memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Kemudian penentuan sumber-sumber. Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan yang akan dibutuhkan, maka kita harus menentukan sumber-sumber perekrutan calon karyawan tersebut. Kemudian metode perekrutan. Yang pertama itu ada metode internal. Metode internal adalah di mana perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Kemudian metode eksternal, di mana perekrutan itu diinfokan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Kemudian pengembangan tim kerja proyek. Untuk meningkatkan kinerja proyek diperlukan perubahan secara berkesinambungan dengan program karyawan yang disusun secara cermat dan didasarkan pada metode-metode dan berpedoman pada keterampilan yang telah ditentukan suatu perusahaan untuk mengembangkan tim kerja proyek yang baik dan sesuai dengan alur tahapan yang ada. Berikut ini gambar tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perubahan terhadap kinerja individu maupun tim. Pelaksanaan pengembangan tim dapat dilaksanakan secara berkala, misalnya dilakukan pada fase tertentu dalam sebuah proyek. Setiap akhir fase dilakukan penilaian terhadap kinerja per individu. Dengan berdasar pada penilaian ini dapat dilakukan yang pertama sistem reward atau penghargaan, kemudian training untuk menambah keterampilan, dan rotasi alokasi tenaga kerja untuk mengoptimalkan kinerja tim proyek yang berjalan dengan baik. Saya Muhammad Zainal Arifin akan meneruskan materi yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang organisasi tim kerja IT. Dalam sebuah organisasi IT, tentunya ada suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi organisasi kerja IT. Yang pertama, fungsi struktural. Pembagian fungsi secara struktural biasanya meliputi manajer proyek, sistem analis,
Pembagian fungsi menurut keahlian biasanya meliputi 1. General tools, yang kedua programming language, ya biasa Java, C atau C++ dan lain sebagainya. Yang ketiga application, yang keempat operating system, yang ketiga fungsi manajerial ditinjau dari sudut manajerial. Dalam proyek IT secara umum terdapat pembagian secara berikut. Yang pertama, dokumentasi historis produk, yang kedua pusat informasi, yang ketiga laporan presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks alokasi. Setelah masing-masing aktivitas atau fase mendapat alokasi sumber dayanya, akhirnya dapat disusun suatu matriks yang menunjukkan hubungan antara aktivitas dengan sumber dayanya. Matriks ini dikenal dengan matriks alokasi. Seperti yang sudah ada di PowerPoint, saya sudah membuat tabel untuk mempermudah. Ada fase proyek dan anggota tim. Saya akan menjelaskan satu contoh di bagian desain. Dari contoh tabel di atas, pada fase desain si A dan si A itu keterangannya P sebagai partisipan atau anggota, sedangkan B sebagai review recruitment atau penilai, yang C itu sebagai nasihat umum. Ya, sekian. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Wanda Priya Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah komunikasi tim kerja. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi juga dibutuhkan dalam tim proyek. Maka, harus ada komunikasi yang baik antar anggota tim, karena komunikasi yang baik diharapkan kinerja proyek akan meningkat. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan baik, yaitu 1. Kemampuan berkomunikasi secara lisan, tertulis, internal, eksternal, formal, informal, horizontal, dan vertikal. 2. Penyediaan informasi melalui manual dokumentasi atau paperwork, electronic files, dan software proyek manajemen. 3. Sarana distribusi melalui jaringan komputer, fax, email, database, dan rapat. Pembahasan selanjutnya yaitu alokasi sumber daya non-manusia. Pengalokasian sumber daya harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak terjadi bentrok antar aktivitas dan harus dikelola dengan baik agar mendapat hasil yang maksimal. Salah satu cara mengelola sumber daya dalam suatu proyek yaitu dengan menyesuaikan pemakaian sumber daya di dalam aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya melalui diagram jaringan kerja proyek. Metode yang sering digunakan yaitu metode heuristik. Metode ini digunakan untuk mencegah proyek agar ada perlambatan. Dengan menggunakan metode tersebut, akan disusun skala prioritas aktivitas mana yang boleh menggunakan suatu sumber daya bila ada yang bentrok. Secara berurutan, skala prioritas dalam pemilihan optimalisasi aktivitas sumber daya adalah 1. Waktu renggang atau slack terkecil. 2. Durasi tercepat. 3. Aktivitas dengan nomor identifikasi terkecil atau fase awal proyek. Setelah alokasi sumber daya sudah optimal,
maka dapat dilakukan pemetaan dalam bentuk sebuah matrik alokasi sumber daya. Yaitu matriknya yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Dari matrik tersebut dapat dilakukan kontrol apabila suatu saat terjadi pelambatan pelaksanaan proyek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.